Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat dan berakhlak mulia SDN Bagasari 1, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ajaran Islam sangatlah lengkap. Mulai dari bangun sampai kita tidur kembali, semua sudah diatur dengan indah dalam Islam. Termasuk di dalamnya tata cara makan dan minum dan berpakaian. Hari ini bersama Bu Leni kita belajar bersama tentang adab makan dan minum serta adab berpakaian. Yang pertama, adab makan dan minum. Adab makan dan minum yang diajarkan Islam diantaranya 1. Kita berniat untuk menjadi kuat dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Jadi, kita jangan makan hanya bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kelezatan, sehingga kita makan setiap waktu dan makan semaunya kita. Dalam hadis dijelaskan, sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah ketika kamu makan makanan yang kamu sukai. Janganlah makan sampai kenyang sekali, karena terlalu kenyang bisa membahayakan kesehatan dan menimbulkan sifat beban. Anak-anak, Nabi telah melarang dengan sabdanya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah hanya beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya saja. Apabila ia melakukannya, maka perut kita dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Nabi bersabda, hindarilah kekenyangan yang berlebihan karena ia merusak agama dan menyebabkan penyakit dan membuat malas beribadah. Adab yang kedua, jagalah kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dalam hadis dijelaskan, mencuci kedua telapak tangan sebelum makan akan menolak kemiskinan, dan mencuci tangan sudah makan menolak penyakit gila. Anak-anak, hendaklah kita makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri. Anak-anak, sebelum makan kita mengucapkan bismillah. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dalam hadis dijelaskan, apabila seseorang dari kamu makan, hendaklah ia mengucap bismillah. Jika ia lupa pada awalnya, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Artinya dengan nama Allah pada awal dan akhir. Anak-anak, jangan kalian banyak minum ketika sedang makan, karena dapat mencegah pencernaan. Janganlah meniup pada makanan dan minuman, karena meniup makanan dapat menghilangkan barokah. Janganlah bernafas atau bersendawa di dalam gelas. Janganlah kita minum dari bagian gelas yang retak, karena perbuatan itu dilarang oleh agama. Adab yang ketiga yakni jangan makan dan minum sambil berdiri. Seharusnya kita makan dan minum sambil duduk. Jika kita makan di tempat umum, selayaknya kita jongkok. Yang keempat, jangan berbicara sementara makanan berada di dalam mulut kita. Dan jangan kamu mengusap bibirmu dengan lidahmu sesudah makan dan minum, tetapi usaplah dengan kain pembersih. Anak-anak, jangan minum air sekaligus tanpa bernafas, tetapi minumlah sekali teguk dan bernafas di luar gelas. Rasulullah bersabda, teguklah air dengan kuat dan jangan meneguk sekaligus tanpa nafas, karena penyakit hati itu disebabkan oleh tegukan sekaligus. Rasulullah apabila minum di dalam gelas, beliau bernafas 3 kali.
Dalam setiap nafas, beliau memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Anak-anak, jangan kamu makan sambil telungkup. Jangan makan sambil terlentang. Karena makan sambil terlentang menimbulkan sifat sombong. Jangan makan sambil bersandar di salah satu sisi badan karena dapat membahayakan kesehatan kita. Jangan makan makanan yang panas, tetapi sabarlah, tunggu sampai dingin sedikit dan mudah mengambilnya. Dalam hadis dijelaskan, janganlah kamu makan makanan yang panas karena ia menghilangkan barokahnya. Hendaklah kamu mengecilkan suapan dan mengunyah makanan itu dengan baik karena ia akan membantu pencernaan. Janganlah kamu mengambil suapan yang lain sebelum menelan suapan yang berada di mulutmu, karena itu menunjukkan kerakusan terhadap makanan. Setelah selesai makan, adab yang kelima yaitu bersyukurlah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Anak-anak hebat SDN Gelagasari 1, kita lanjutkan dengan adab berpakaian. Adapun adab berpakaian yang pertama, dianjurkan bagi kita memakai baju untuk menutup aurat yang diperintahkan Allah kepada kita menutupinya, supaya kita dapat pahala atas niat dan niat kita mensyukuri pakaian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah telah menganugerahkan pakaian dalam firman-Nya, "Hai anak Adam, kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Adab yang kedua, memulailah dengan tangan kanan. Dalam hadis, apabila kamu memakai baju dan apabila kamu berwudu, mulailah dengan tangan kanan. Sebelum kita berpakaian, kita ucapkan doa, Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Kita melepas pakaian, mulailah dengan tangan kiri sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Adab yang ketiga, apabila engkau memakai pakaian baru, sedekahkanlah bajumu yang lama. Nabi bersabda, barang siapa memakai baju baru lalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Setelah berdoa, kemudian ia mengambil baju yang sudah usang, kemudian menyedekahkannya. Adab yang kelima yakni membaguskan penampilan dan membersihkan bajunya. Karena manusia yang berpenampilan bagus dan berbaju bersih akan menjadi lebih baik perasaannya dan menyukai ketertiban serta perhatian. Dalam hadis, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, yaitu baik perbuatannya dan sempurna sifat-sifat. Adab yang keenam yakni hindarilah pakaian yang serupa dengan pakaian lawan jenis. Adab yang ketujuh, janganlah engkau menyerupai orang-orang kafir dan fasik dalam pakaianmu. Janganlah memakai baju yang terbalik atau kotor atau robek atau putus kancingnya, karena hal itu tidak pantas bagimu. Janganlah kalian memakai baju yang basah kemudian engkau keluar terkena angin, karena itu membahayakan kesehatan. Pakailah baju yang baik pada waktu sholat dan jangan sholat tanpa memakai penutup kepala bagi yang laki-laki, karena hal itu melanggar kesopanan. Anak-anak, demikian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sendiri, Bu Leni, minta maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.